Bagaimana politik luar negeri yang mesti dimainkan Indonesia di antara dua kepentingan negara yakni Amerika Serikat dan juga Tiongkok atas gejolak di Laut Tiongkok Selatan. Kita akan mengulasnya bersama pakar hukum internasional Profesor Hikmahanto Juwana. Profesor Hikmahanto, selamat sore. Sehat ya. Ya, Prof, bisa kita bahas lebih jauh. Pekan lalu Jepang, kemudian kemarin Amerika Serikat yang berkunjung ke Indonesia. Keduanya ini membawa isu yang sama soal Laut Tiongkok Selatan. Menurut Anda apa yang bisa diharapkan oleh mereka dari Indonesia soal isu penting ini? Yang pasti adalah sebagaimana yang sudah dinyatakan oleh Ibu Menlu, barusan tadi kita mendengar sama-sama, bahwa semua negara harus dan wajib untuk menghormati hukum internasional dan UNCLOS. Untuk kita ketahui bahwa Cina melakukan klaim 9 garis putus itu tidak berdasarkan hukum internasional maupun UNCLOS. Bahkan kita tahu bahwa Permanent Court of Arbitration pada tahun 2016 itu sudah menyatakan bahwa klaim 9 garis putus Cina itu tidak dikenal, tidak diakui dalam 9 garis putus. Jadi ini poin yang sangat penting, yang sangat ingin didengar oleh baik itu pemerintah Amerika Serikat melalui Mike Pompeo maupun pemerintah Jepang melalui Perdana Menteri Suga. Seperti itu. Ketika kita mendengarkan tadi pesan dari Menteri Luar Negeri Bu Retno mengatakan bagi Indonesia Laut Tiongkok Selatan harus dijaga sebagai laut yang stabil dan damai. Bisakah kemudian negara-negara yang mencoba mengklaim laut batasan dari Laut Tiongkok Selatan ini melakukan itu? Dan posisi Indonesia akan bermain atau berperan seperti apa untuk membuat laut yang stabil dan damai di Laut Tiongkok Selatan? Yang pasti kalau Mike Pompeo maupun Perdana Menteri Jepang itu tidak akan mendorong Indonesia untuk tanda kutip berkonflik dengan senjata dengan Cina. Karena jelas Indonesia tidak pernah mengakui 9 garis putus, meskipun juga Cina tidak mengakui klaim zona ekonomi eksklusif Indonesia di Natuna Utara. Tetapi ketika mereka berada di Vietnam, disinilah mereka akan mengatakan kepada pemerintah Vietnam, bahwa apabila pemerintah Vietnam mereka akan menggunakan kekerasan terhadap klaim yang dilakukan oleh Cina dan ini sudah sering dilakukan oleh Vietnam, maka Amerika Serikat akan ada di belakang Vietnam. Demikian. Dan tentu pemerintah Jepang pun juga akan membantu meskipun tidak secara head to head katakanlah berhadapan dengan Cina karena mereka berdasarkan konstitusinya tidak boleh menggunakan kekerasan di luar wilayah Jepang, seperti itu. Bisa dikatakan bahwa prinsip kita, sikap kita bebas aktif atas isu Laut Tiongkok Selatan ini realitanya sudah terlihat atau belum, Prof? Sebenarnya sudah terlihat. Pertama adalah memang kita banyak berhutang kepada Cina. Dan menurut buku putih dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat, maka Cina akan mudah minta kepada Indonesia dan banyak negara untuk membangun pangkalan militer. Tetapi pada saat yang bersamaan, sebagaimana tadi kita dengar, Ibu Retno Marsudi sudah menyampaikan, Ibu Menlu sudah menyampaikan bahwa semua negara harus menghormati UNCLOS dan hukum internasional. Jadi dalam konteks seperti ini kita menarik garis yang katakanlah jarak yang sama antara Cina dengan Amerika Serikat maupun Jepang dan kita berada di tanda kutip tengah-tengah. Kita tidak akan berpihak kepada manapun negara. Tetapi juga yang saya dengar bahwa Ibu Retno mendorong para pelaku usaha dari Amerika Serikat mungkin juga Jepang untuk mau berinvestasi di Natuna Utara. Ya, sehingga kita berhadapan dengan Cina itu tidak menggunakan katakanlah kekerasan tetapi menggunakan instrumen-instrumen ekonomi karena Cina juga melakukan hal yang sama mengambil ikan-ikan itu meskipun ada unsur politisnya supaya mereka dianggap tidak mengabaikan klaim 9 garis putus mereka. Selain isu ekonomi yang diangkat juga termasuk isu dari Laut Tiongkok Selatan, ada pengamat juga yang mengatakan bahwa Amerika ingin mendekati Indonesia untuk menangkal pengaruh Tiongkok atau China di Asia lewat Indonesia. Anda juga satu paham dengan pendapat itu, Prof. Hikmah?
Ya, bisa dimengerti karena Indonesia kita dianggap sebagai pemimpin di lingkungan negara-negara ASEAN. Dan ASEAN ini penting bagi Amerika Serikat maupun Jepang. Dan sekarang ini Cina itu melebarkan kekuasaannya, hegemoninya itu melalui kekuatan ekonomi dan politik. Dan yang dikhawatirkan adalah negara-negara ASEAN akan banyak yang jatuh di tangan Cina. Oleh karena itu, Amerika Serikat maupun Jepang mendekati Indonesia sebagai pemimpin di negara ASEAN dan mudah-mudahan bisa membawa ASEAN untuk tidak sekedar berpihak tetapi netral. Netral dalam artian mereka tidak akan masuk dalam perangkap Cina maupun juga tidak bersekutu dengan negara seperti Amerika Serikat. Baik, terima kasih untuk diskusinya Prof. Hikmahanto Juwana di Prime Time News. Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya.